kerugian moral dan material yang dialami Ahmad Dhani, Buniani, Ustadz Alfian Tanjung, Profesor Tamim Pardede, termasuk Profesor Suteki yang dicopot dari 3 jabatannya, termasuk Ali Baharsyah juga. Semua tanpa terkecuali ya. Ya jangan-jangan saya sebentar lagi nih. Ya kan? Perhatikan semua kerugian moral, material, ya kehormatan, nama baik, martabat yang kamu hancurkan dengan konspirasimu itu. Audit alam, eksekusi alam. Catat omongan kita. Makanya nggak heran saya kalau ada pejabat 1 tahun impoten, jualan di depan kamera gagah padahal sudah 6 bulan nggak kumpul sama istrinya. Saya akan ulang terus bahasa saya. Cek tekanan darahmu, cek kesehatanmu, cek akhlak istrimu, cek agama anakmu. Merenung malam-malam. Kalau mau pergi kemana-mana, cek dulu kendaraanmu. Nggak jamin walaupun baru terbungkus plastik, nggak jamin. Cek. Karena alam sedang mengaudit setiap embusan nafasmu. Nah, terus mana mic? itu mic-nya. Salah? Ini mic apa kamera? Hah? Ini mic apa kamera? Mic ini. Bah. Dalam. Ini kan sepanjang gini. Ini kan mic. Bukan kamera. Bukan, itu kamera. Oh, Baba salah berarti nggih. Salah. Oh, gitu. Ini. Apa? Ini bacanya. Apa itu? Mic. Kan mic kan? Golo itu bacanya. Adek jadi beli sepatu roda. Jadi, Bang, di mana bacanya sepatu roda? Sepatu roda. Enggak, di sana ngomong sepatu roda. Nggih, terus maksudnya apa? Bang, mana bacanya sepatu roda sih? Nggak ada di situ, Nak. Ini gambarnya sepatu roda. Oke, Pon. Ini jam berapa sekarang? Jam berapa? Masih jam 6. Jam 6 lah. Oh, nggih. Kok bagus jamnya, nggih? Sampun, Bapak mau kultum? Baba. Ini catatan apa sih? Bisnisnya Abi. Coba golok, sapi, madu, golok, sapi, madu, buku, baju koko, kaligrafi, air rukyah, nikob, baju syar'i, properti, dan otomotif. Terus ini bacanya sepatu roda. Nggak ada sepatu rodanya. Ini bacanya sepatu roda. Mana? Baca sepatu roda. Untuk tangan, untuk kaki, gitu kan? Oh, nggih, Pon. Terserah Dek lah. Sepatu roda. Ya, Pon. Terserah Dek, Pon. Terserah Bapak, Bu. Mbak, Salam. ini emek, ini pintu, ini kaca, ini sangkok, baju, cincin. Ini jam, salon, HP, kopi, buku, sofa, Lukia. Ini madu gayan 13 bahasa Lukia semuanya. Nah, sekarang Baba mau kultum, adik masuk dulu. Mbak, di sana mau kultum juga. Masa tiap hari ikut kultum? Baba, ayo, Bon. Nggih, Pon, ayo. 1 menit, nggih. Nggih, Pon, ayo. Mau apa? Mau kultum sepatu roda? Nggih, Pon, sana ngomong, ayo. Nggak pakai jilbab. Udah, tutup dulu auratnya. Tutup dulu, malu. Pon, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desanum lagi besok mau pesan sepatu rodanya Desanum. Oke, ini ditaruh, lihat kamera, lihat kamera. Sepatu rodanya Desanum. Sini, Nak. Sepatu rodanya Desanum, helm untuk tangan, taruh tangan kanan, tangan kiri, taruh untuk kaki kanan sama kaki kiri. Apanya, Nak?
Untuk kaki. Maksudnya apa? Sepatu roda. Enggak, untuk diikat beda sakit. Oh, pelindungnya. Oke. Oh. Sama helm. Oh, adik. Intinya apa? Adik Sanu mau beli sepatu roda gitu. Oke. Enggak, tidak usah lihat pegang apa-apa, lihat kamera, ceritakan sama teman-teman. Katanya mau kultum. Adik Sanu mau beli sepatu roda gitu. Terus warnanya apa? Adik Sanu mau beli sepatu roda. Mau warna kuning. Ya udah, tutup dulu soalnya Baba mau kultum di sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sana mau ke kamar. Dadah, assalamualaikum. Besok ketemu lagi. Baba disayang dulu, Baba belum disayang. Lupa. Satunya. Bibirnya. Gimana tadi ya? Alhamdulillah. Ya, nggih. Boten di kamar aja. Iya, teman ya. Jadi kan sekarang ngumpul kan, biasanya kan kalau di rumah yang satunya itu kan ada ruangan khusus. Jadi sekarang selalu ketemu di Sanum. Jadi gitulah, ngeriwui gitulah. Ya anggaplah bonus ya. Itu sebentar lagi akan jadi model itu. Sebentar lagi akan keluar produk niqab. Niqab baju syar'i merek Sanum. Doakan ya. Oke, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan ngobrol ngalor ngidul tentang hukum ekosistem ya, hukum keseimbangan alam. Ini berkaitan dengan orang-orang yang suka melaporkan orang itu loh. Ya, perhatikan. Oke, sebelum itu saya sunting satu cerita ya. Kira-kira tahun 2001 atau tahun 99 itu ya, saya pernah baca buku. Tulisannya Cak Nun. Judulnya Selilit Sang Kiai. Selilit Sang Kiai. Jadi di situ diceritakan, dan saya pernah baca hadis yang serupa. Ayat juga ada yang serupa dengan iktibar ya, atau dengan cerita yang ditulis oleh Cak Nun ini. Judulnya Selilit Sang Kiai. Cerita ini menggambarkan betapa telitinya Allah dan betapa adilnya Allah dalam menghukum hambanya. Oke, jadi gini. Di sebuah kampung ada seorang kiai yang sederhana. Kiai kampung yang belum terkontaminasi WA, belum terkotori Facebook, belum punya media sosial. Kiai kampung yang qanaah, yang zuhud, yang warok gitu kan. Nah, sampai suatu ketika kiai kampung ini sudah ahli surga lah ya. Kiai kampung ini diundang acara makan-makan, kendurian, makan, terus baca doa, amin, 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 pulang. Ini saya potong-potong ceritanya ya. Saya baca buku ini tahun 98, kurang lebihnya itu, antara 98 sampai 99 itu. Nah, di tengah jalan, kiai ini mulutnya terganggu, ada seserat daging yang dia makan waktu acara kendurian tadi itu, ada seserat daging yang nyelip di sela-sela giginya. Jadi sambil pulang itu kiai ini berusaha mencongkel sisa daging tadi itu lah pakai lidahnya sambil jalan. Bahasa Jawa ini selilit bukan silit. Kalau silit itu pantat, selilit. Gini, susah karena kiai ini nggak bisa mencungkil dengan lidahnya sisa makanan tadi, maka refleks, perhatikan, refleks spontan, tidak ada niat. Tiba-tiba kiai ini tangannya memetik seserat kayu, ya kayak tusuk gigi itu, dipetik gitu di salah satu pagernya orang yang dilewati itu. Dipetik sambil jalan, enteng aja untuk bersihkan selilit itu, dicongkel itu, klek 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 gitu, akhirnya kena. Terus dibuang tanpa beban itu, seserat kayu tadi itu. Pulang kiainya. Nah, akhirnya sampai di rumah, bla 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 bla. Saya percepat ya, potong ceritanya. Berapa hari kemudian kiai ini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal, dikubur. Banyak yang ngelayat, banyak yang takziah. Namanya Kiai Soleh ya. Kiainya alim, banyak jamaahnya. Nah, oke.
lewat sehari, 7 hari, 1000 hari lewat. Nah, baru ada beberapa santri yang berpikir imajinatif gitu ya. Ada beberapa santri yang apa kalau kita sholat istikharah atau apalah, kita melakukan ritual-ritual ya ala-ala santri kan, zaman dulu kan ada itu riadoh-riadoh seperti itu di dunia pesantren itu ada itu. Kita akan nembus alam barzah, kita ingin tahu bagaimana kabar kiai kita itu di sana itu bagaimana bla bla bla, iseng-iseng gitu kan. Oke, akhirnya akhirnya ada kesepakatan. Saya agak lupa ceritanya, tapi kurang lebihnya begini ya, mohon maaf Cak Nun ya, kalau misalkan nggak persis 100% dengan yang di buku itu. Tapi insya Allah maksudnya nyampe nanti. Nah, oke, anak-anak santri tadi itu akhirnya bangun tengah malam, sholat macam-macam, terus berdoa, kemudian zikir, ngamalkan hizib-hizib tertentu, untuk tujuannya supaya ketemu dengan kiai itu, gurunya itu, di dalam alam mimpi atau alam apalah ya, alam gelombang atau apa. Nah ternyata Allah mengizinkan teman, tiba-tiba datang kiainya itu, antara sadar dan tidak lah, ya antara tidur dan tidak, datang kiainya. Nah terjadilah dialog antara kiai dan santri itu, gitu intinya. Nah saya potong ceritanya ya. Jadi Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam santriku, bla bla bla, apa kabar, baik, macam-macam. Nah, inti dari obrolan itu begini. Tiba-tiba Kiai itu ada satu titik hitam gitu di jidatnya gitu. Dan itu ditanyakan sama santrinya. Sebelum sempat Kiainya menjelaskan, Pak Kiai, itu apa itu di jidatnya sampean itu ada titik hitam itu? Tai lalat. Perasaan dulu waktu Pak Kiai hidup tidak ada tai lalatnya. Nah, terus akhirnya Pak Kiainya menjelaskan begini, ya iku lana santriku kabeh, ya Allah, alhamdulillah awakmu ku ngene yo, sehingga terjadi dialog seperti ini. Jadi gini, nah dijelaskan sama kiainya. Aku ini di sini baik, alhamdulillah, Allah perlakukan aku dengan baik. Ya intinya surga tinggal selangkah itu surganya sudah kelihatan itu. Aku sudah dijamin masuk surga. Tapi ya kata kiainya, ini ada satu perbuatan yang tidak aku sengaja dan ternyata itu dipermasalahkan sama Allah. Itu yang diurus sama Allah. Gara-gara itu aku terhambat masuk surga. Untung awakmu ngadakno riadoh kayak ngene iki sehingga Allah izinkan aku untuk bertemu dengan kalian. Walaupun kita sudah beda alam, beda dimensi. Jadi gini, murid-muridku, santriku, kon eling kamu inget dulu aku pernah dipanggil fulan acara salametan itu, tasakuran itu, kan mangan-mangan itu. Aku mimpin doa gitu. Sepulang dari sana kan gigiku tuh kan keselilit gitu loh. Ada satu serat makanan yang nyelip di gigiku tuh. Nah, tak cungkil karo ilatku, karo lidahku nggak kena. Jadi aku refleks, tanganku refleks, metik seserat kayu. Mbok kutek sapa iku ancer-ancere ngene. Nah itu tak enggak niat aku tuh metik itu cuma untuk bersihkan selilit itu loh. Halang bersihkan satu serat. Nah setelah selilitnya karena kan tak buang kayunya. Nah ternyata itu diurus sama Allah. Jadi ibadahku seumur hidup itu hilang gara-gara kayu serat itu. Tolong santriku, besok kamu datang ke rumahnya orang itu, mintakan ridhonya. Aku njaluk sepuro, minta maaf karena aku pernah ngambil tanpa izin satu serat kayu di pagernya dia. Hanya satu serat. Ini gara-gara itu ini sampai aku terhambat ini masuk surga ini. Coba saudaraku. Langsung tiba-tiba santrinya kaget, bangun semua. Nggak usah nunggu besok, malam itu juga santri-santri datang ke rumah orang yang pagernya dipetik itu. Ya, kurang lebihnya begitulah. Minta maaf, ada salam dari kiai. Saya ketemu dalam mimpi. Kiai kita semua alhamdulillah sudah terjamin baik, dimuliakan sama Allah. Tapi ada satu perbuatan itu yang membuat Allah ngurus itu, bermasalah itu. Apa? Kiai saya pernah ngambil satu serat bambu di pagernya, kayu di pagernya jenengan itu untuk berseni selilit. Tolong diridhokan ya gitu. Perhatikan saudaraku, yang punya rumah, Masya Allah, ikhlas gitu. Cuman gitu ikhlas gitu. Nah, kiainya baik. Nah sejak itulah noda hitam itu dihapus sama Allah dan kiai itu akhirnya sudah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya menjadi ahli surga. Terhambat hanya gara-gara satu serat kayu untuk bersihkan selilitnya itu. Jadi gini teman, kembangkan cerita ini gitu. Banyak sekali cerita-cerita seperti ini, betapa orang ahli ibadah, ahli kitab, ahli sholat ternyata menjadi ahlun nar, hina di mata Allah hanya gara-gara perbuatan-perbuatan yang sepele. Nah, bisa nggak Anda bayangkan kira-kira pejabat negeri ini, kira-kira itu besok nasibnya itu bagaimana di hadapan Allah? Yang tukang nguntal kayu-kayu gelondongan Kalimantan gitu, tukang jeglak aspal gitu kan, tukang nyosor cor gitu kan, nguntal semen gitu, badok semen gitu kan, jeglak pasir gitu kan, korupsi uang rakyat, itu kira-kira nasibnya bagaimana di hadapan Allah? Nah, apa maksud cerita ini dan kemana arah video ini? Jadi gini loh teman, saya nggak ngerti itu siapa yang laporkan Ali Baharsah itu, atau yang laporkan John Ruh, atau yang laporkan Ustadz Alfian Tanjung, atau siapa lah ya. Tapi gini, kalau saya ringkas, perhatikan dulu ya. Oke, sebelum saya ke materi, saya kasih satu itibar lagi. Bentuk mati itu bukan jaminan surga atau neraka. Mati kecelakaan, mati di rumah, mati dibunuh orang, mati dibegal orang, itu bukan jaminan untuk masuk surga. Tergantung, ada banyak rahasia Allah, ada banyak asbabun nuzulnya, masih banyak, kronologinya masih banyak. Contoh ini ya, ada orang naik mobil, mau pengajian, mau berangkat ke majelis taklim, naik mobil ya, lewat tol misalkan, terus mobilnya halal, mobilnya belinya cash, nggak kredit, nggak riba. Terus sekeluarga mau berangkat tablik, mau berangkat pengajian, di tengah jalan kecelakaan, duar. Maka insya Allah imanku mengatakan satu keluarga itu syahid. Kan begitu, mobilnya halal, nggak riba, nggak kredit, beli cash, dan mau berangkat pengajian, mati kecelakaan, maka insya Allah syahid. Ada orang yang naik mobil, harganya miliaran, tapi beli dengan uang korupsi, manipulasi, koruptor, kotor, macam-macam lah ya. Dan dia juga berlumur dosa, banyak sekali menipu rakyat, banyak sekali mungkin jual beli kasus atau apalah, umpama ini ya, pejabat atau apalah, atau rakyat, tapi intinya itu mobil haram ya. Terus dia bukan dalam rangka di jalan Allah, naik mobil mau pamer, mau apalah macam-macam, kecelakaan, duar, dan mati. Kan sama, bentuk matinya sama, tapi endingnya di hadapan Allah beda, saudaraku. Sudah mati kecelakaan menjadi ahli neraka, mobilnya dipertanggungjawabkan, hartanya dipertanggungjawabkan, astagfirullah. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sekarang kembali ke ini, kan sekarang musim ini, rezim ini musim, orang laporkan terus diproseskan, musim. Perhatikan, supaya mudah dicerna, saya nggak usah bertele-tele ya, anggap aja kelompok A, kelompok B gitu aja ya. Orang yang dekat sama rezim sama orang yang oposisi sama rezim, udah biar nggak bertele-tele, biar Anda nggak bingung nyernanya. Jadi di lingkaran rezim ini ada namanya buzzer, ada namanya cebong, ada namanya togok, ada namanya kodok. Manusia tapi mentalnya cebong, ada penjilat macam-macam lah ya. Itu bisa pejabat, bisa menteri, bisa oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, macam-macam di situ tuh. Nah, termasuk buzzer-buzzernya itu. Nah, mereka ini kebal hukum. Terus ada orang yang biasa, rakyat biasa, bisa kiai, bisa ulama, bisa aktivis, bisa pendai, mubalik, mahasiswa, macam-macam. Oke, dua kelompok. Nah, di lingkaran rezim ini juga banyak sebenarnya. Menebar kebencian banyak, menista agama ada, menista nabi ada, menista Al-Quran ada, banyak. Bahkan di situ koruptornya ada, penjilatnya ada, penebar hoaknya banyak di situ. Bahkan pabrik hoaknya ada di situ. Ya, apalagi pokoknya di situ banyak. Ya, ujaran kebencian, sara ada di situ semua. Di lingkarannya penguasa ini, rezim ini.
Nah, ada yang melaporkan, dilaporkan sama rakyat, dilaporkan sama kiai, sama ulama, sama LSM, sama aktivis macam dilaporkan. Ini loh menista nabi, ini loh menista agama, ini loh menista ulama, ini loh menista Habib, ini loh orangnya mengadu domba, ini loh menebar kebencian, ini loh hate speech, ini loh ini datanya ada ini. Nabi Muhammad bukan orang suci, Al-Quran bukan kitab suci, ini loh ada orangnya. Bahkan bunuh, ada ini videonya, ada ini. Ngancam, intimidasi, menghina, macam-macam dilaporkan. Nah, tapi nggak disentuh sama hukum, nggak diproses sama hukum. Gitu ya. Sementara ada pihak oposisi, ada rakyat yang nggak pernah makan uang rakyat, nggak pernah merugikan rakyat, nggak pernah menipu rakyat, gitu kan. Rakyat yang cinta dengan negerinya, itu dilaporkan sama orang, sama buzzer atau sama apalah, peliharaannya rezim ini. Dilaporkan dan anehnya langsung diproses. Jadi kalau dari pihak rezim yang laporan itu langsung diproses. Dilaporkan sekarang, besok ditangkap. Dilaporkan siang, malam ditangkap. Aku ini loh. Dilaporkan, wah, proses. Panggil saksi. Minggu kemudian panggil tersangka. Minggu kemudian, bulan kemudian naik P21, naik sidang, langsung vonis. Cepat prosesnya. Kalau saya ini. Gitu ya. Dan yang lain-lain, contohnya Profesor Tamim Pardede, Ustadz Alfian Tanjung, Ahmad Dhani, Buniyani, Sugi Nur Harja alias Gus Nur. Siapa lagi, Dek? Habib Bahar. Banyak. Oke, itu lagi siapa itu yang dulu ibu bunda siapa itu. Oke, intinya gitu. Anda paham ya maksudnya? Nah, ini yang akan saya bahas kepada Anda. Saya nggak tahu kenapa ketika saya yang lapor balik, ketika umat yang lapor balik, lama sekali prosesnya, bahkan nggak diproses. Tapi begitu dari pihak buzzer yang laporan, langsung diproses. Apa ini konspirasi? Apa ini memang begitu hukum dunia atau bagaimana? Nah, yang ingin saya ceritakan kepada Anda, perhatikan saudaraku. Jadi saya berhayal begini, ini konspirasi ini. Jadi kenapa kalau orang itu yang laporkan, cepat sekali diproses. Laporan pagi, malam ditangkap. Laporan sekarang, besok diproses. Saya menghayal begini, bisa benar, bisa salah. Itu jangan-jangan yang melaporkan itu sekarang kaya raya itu orang itu ya. Mungkin makmur hidupnya. Ya, mungkin punya mobil mewah, punya rumah mewah, mungkin punya istri cantik, punya anak mungkin ya. Tapi perhatikan, saya pakai ukuran nalar hukum Allah tadi itu loh. Satu serat kayu akan diperhitungkan sama Allah. Perhatikan. Ustadz Alfian Tanjung dilaporkan dan cepat proses dan masuk penjara. Berapa bulan, berapa tahun Ustadz Alfian Tanjung di penjara. Perhatikan. Nah, selama Ustadz Alfian Tanjung di penjara, pasti istrinya nangis, pasti anaknya nangis. Nah, nangisnya istrinya Ustadz Alfian Tanjung tengah malam itulah yang akan dihitung sama Allah. Dan itu akan dihantamkan kepada istrimu tuh yang melaporkan itu. Kan dihitung sama Allah itu. Selama penderitaannya Ustadz Alfian Tanjung nestapa lara papanya di penjara itu. Jangan enak-enak. Sekarang silahkan kamu bangga naik mobil mewah, bangga punya rumah mewah, bangga laporanmu diproses, banggalah kamu satu konspirasi, silahkan. Tapi perhatikan, akan tiba masanya hidupmu hancur sehancur-hancurnya. Ustadz Alfian Tanjung salah di matamu, belum tentu salah di mata Allah. Kan gitu pertanyaannya. Ahmad Dhani ngomong idiot 2 tahun. Ya, Buniyani. Siapa lagi? Profesor Tamim Pardede. Profesor Tamim Pardede itu kan enggak neko-neko orangnya. Yang rambut gondrong itu loh. Dan apa yang dikatakan itu fakta semua. Nah, tapi cepat sekali prosesnya. Termasuk saya. Oke, saya ringkas saja karena udah terlalu panjang. Jadi intinya gini, selamat ya. Bagi Anda yang tukang laporkan orang terus langsung diproses. Silahkan. Menurut kalkulator manusia, Anda menang lah. Hebat kamu itu ya. Begitu lapor langsung diproses. Saya nggak tahu itu konspirasi atau tidak. Ya, oke. Rumahmu mungkin, kamu sekarang hidup makmur mungkin ya. Barokallah ya. Nah, perhatikan. Tapi kerugian moral dan material yang dialami Ahmad Dhani, Buniyani, Ustadz Alfian Tanjung, Profesor Tamim Pardede, termasuk Profesor Suteki,
ya dicopot dari 3 jabatannya, termasuk Ali Bahar Syah juga. Semua tanpa terkecuali ya. Ya jangan-jangan saya sebentar lagi nih. Ya kan? Perhatikan semua kerugian moral, material, ya kehormatan, nama baik, martabat yang kamu hancurkan dengan konspirasimu itu. Audit alam, eksekusi alam. Catat omonganku ini. Makanya nggak heran saya kalau ada pejabat 1 tahun impoten, jualan di depan kamera gagah padahal sudah 6 bulan nggak kumpul sama istrinya. Nggak heran, kokoh kalau jualan di depan TV. Hah? Itulah hidup di dunia. Ternyata sudah nggak kumpul sama istrinya, ya istrinya sudah selingkuh sama orang lain. Belum lagi anaknya narkoba, belum kecelakaan dengan cara mengenaskan, belum mati telanjang di hotel. Habis berzina sama pelacur, mati di hotel telanjang, dan banyak sekali sudah Allah buktikan itu. Itu bukan terjadi tanpa kebetulan. Nggak ada di dunia ini kebetulan. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh terhempas ke bumi tanpa izin Allah. Boleh ya kebetulan, betul sama dengan benar. Kebetulan berarti kebenaran, jamaknya begitu. Ada cucu, ada menantu apa nyemplung ke kolam mati, apa itu kebetulan? Enggak. Udah, saya nggak usah sebut satu persatu, tapi intinya catat omongan ini. Silahkan tertawa termehek-mehek, silahkan kamu nikmati bayaranmu, mobilmu, rumahmu, kemewahan duniamu silahkan, dan tunggu saatnya. Perhatikan, baik yang kelihatan kamera ataupun yang tidak kelihatan kamera. Yang kelihatan kamera itu anaknya narkoba. Yang kelihatan kamera ya, tertangkap KPK, UTT itu kan. Terus kemudian mati kecelakaan, mati hina, mati minum, mati mabuk, mati di hotel. Itu kan yang kelihatan kamera itu. Atau yang tidak kelihatan kamera ya tadi itu. Ternyata diam-diam impoten, ternyata diam-diam stroke gitu kan. Atau yang ini yang kelihatan kamera, begitu mau dikubur jenazahnya apa berat misalkan, atau ada angin puting beliung, atau pokoknya hina dan lain sebagainya itu ya. Jadi camkan itu. Enak sekali main lapor dan enak sekali diproses cepat. Perhatikan, saya akan ulang terus bahasa saya. Cek tekanan darahmu, cek kesehatanmu, cek akhlak istrimu, cek agama anakmu, merenung malam-malam. Kalau mau pergi kemana-mana, cek dulu kendaraanmu. Nggak jamin, walaupun baru terbungkus plastik, nggak jamin, cek. Karena alam sedang mengaudit setiap embusan nafasmu. Alam sedang mengaudit setiap embusan nafasmu. Orang yang kamu laporkan dan orang yang dipenjara itu dihitung sama Allah. 1 menit terakhir ya. Rata-rata penyidik, rata-rata, termasuk aku sendiri yang ngalami kok. Penyidik yang nyidik saya, nyidik Ustadz Alfian Tanjung, itu rata-rata baik. Saya nggak tahu. Demi Allah, wallahi, ketemu di bandara. Assalamualaikum Ustadz. Cium tangan saya. Maaf Ustadz, saya hanya menjalankan tugas. Demi Allah, kalau saya bohong dilaknat 7 turunan sama Allah saya. Saya hanya menjalankan tugas Ustadz, saya sudah ya bagaimana. Penyidik, ya enggak apa-apa, sudah jalani saja takdir ini, enggak apa-apa. Sama ya, semua yang nyidik-nyidik kita tuh baik. Nah berarti kan, wallahu a'lam bishawab. Paham enggak maksud saya ini? Jadi jaksa, hakim, polisi, dan semua yang berkonspirasi menghancurkan umat Islam dan menganiaya para dai, para aktivis, cek kesehatan darahmu. Audit alam sedang menghitungmu menit demi menit. Kasihan istrimu, kasihan anakmu. Akan tiba waktunya. Blar. Demi Allah.
nggak semua polisi jahat. Oke. Mumpung saya ingat sempurnakan ya, jadi nggak apa-apa, 1 menit lah. Jadi saya waktu sidang di Surabaya itu yang terakhir itu haru saya. Ya Allah, begitu baiknya polisi-polisi ini. Jadi waktu saya mau sidang terakhir, putusan hakim itu di lobi hotel tempat nginep itu sudah dijaga itu sama polsek itu. Baik. Ya Allah, begitu ketemu rebutan selfie, rebutan foto, Abah Ustadz Gus Nur, Abah Ustadz Gus. Ya, baik. Oke, Gus Nur kita kawal. Jadi dari hotel menuju pengadilan itu dikawal dengan ketat. Seolah-olah tidak boleh satu helai rambutku jatuh. Haru kan? Ya Allah, baik sebenarnya polisi-polisi ini. Jadi bahkan sampai dimuat itu radio Surabaya itu. Radio 1 kilo apa 2 kilo itu dari pengadilan itu diseteril waktu putusan sidangku itu. 1 kilo kanan, 1 kilo kiri, 2 kilo itu bahkan itu. Kanan depan tuh disteril. Tidak boleh ada orang masuk. Oke, kembangkan. Kalah menang tuh nanti yang memutuskan adalah audit alam. Ya, bukan hukum dunia. Hina atau tidak itu Allah yang memutuskan, bukan hukum dunia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menang dan mulia dan benar di mata Allah. Walaupun kita kalah di mata media, kalah di mata TV, hina di mata TV, hina di mata penguasa, enggak apa-apa. Mudah-mudahan kita mulia di mata Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.